Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang nggak hadir? Ada Siapa? Dendra. Ada uzur apa? Oke. Mungkin tidak ada kabar ya. Baik, sebelum kita mulai untuk menjalankan pelajaran pada hari ini dengan baik, langkah baik kita berdoa. Silakan dipimpin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Penyebaran flora dan fauna. Baik. Untuk ada yang tahu sebelumnya apa itu flora? Tanaman, tumbuhan. Bagus. Untuk fauna? Hewan. Ya. Ini peta. Tahu peta kan? Ini peta Indonesia yang Oke. Ini peta dari ujung ke ujung. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Ini garis ini itu pembagian yang dibagi menjadi 3 wilayah antara barat, tengah, dan timur. Ya, ini Pulau Bali. Kecil banget emang. Ini Pulau Bali. Ini dari ujung Surabaya di pulau ujung Sumatera, di ujung Jawa. Ini Bali yaitu pulau terakhir yang menjadi garis dari bagian barat, yaitu yang terdapat di barat. Lalu yang di ujung itu ada Pulau Kalimantan yang di ujungnya, yang sebagai pulau terakhir perbatasan antara barat dan tengah. Yang kedua itu yang untuk yang tengah, itu terakhir itu ada di Maluku. Di Maluku menjadi pulau terakhir dari garis timur ke peralihan. Peralihan ke timur. Mungkin teman-teman bingung, kenapa kok ada garis ini? Kok kenapa dibagi 3? Cara carinya gimana? Ya kan? Pertama, kita akan bahas tentang floranya terlebih dahulu. Di setiap bagian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari suhu, iklim, dan tanah. Untuk daerah bagian barat memiliki iklim tropis dengan tanah yang bagus, yang subur. Lalu untuk peralihan itu memiliki tumbuhan yang kuat di cuaca panas. Lalu untuk bagian timur yaitu tumbuhan yang terdapat di dataran tinggi di antara 1000 mdpl ke atas. Lalu selanjutnya, ada yang pernah lihat bunga apa ini? Ya, Rafflesia arnoldii. Kenapa kok Bapak ngambil contoh untuk bagian barat yang disebut yaitu dataran Sunda, biasanya disebut dataran Sunda. Ya, karena tumbuhan ini hanya dapat tumbuh pada dataran Sunda, yaitu bagian barat. Tidak bisa hidup di dataran lainnya karena ini memiliki karakter yang berada di sini, di barat, yaitu bagian Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ada yang tanyakan, kenapa kok cuman tumbuh di sini? Ada yang bisa menjawab atau mungkin pernah membaca artikel ataupun di mana itu? Mungkin iklimnya cocok di sana, Pak. Ya,
Karena iklim kalau dia coba dikembangbiakan di dataran yang lain itu tidak akan berhasil karena tidak sama iklim dan karakteristik tanahnya. Lalu Endeluis ini tumbuh di semua dataran tinggi di Indonesia bagian barat. Semua gunung memiliki Endeluis dengan mungkin berbeda saat tumbuh bunganya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang ungu. Kalau yang ini, Bapak kasih contoh ini biasanya tumbuh di bagian Jawa. Kalau yang ini Bapak ngambil di Surya Kencana, Gede Pangrango, di Bogor. Ya, sesekali. Oke, langsung Bapak ambil fotonya di Surya Kencana. Surya Kencana itu tempat peristirahatan. Di sana banyak ditumbuhi oleh bunga Endeluis yang dilindungi. Namun untuk di Bromo itu sudah ada pengembangbiakannya yang bisa dibeli ataupun sebagai souvenir dari sana. Oke, ini tumbuh hanya di bagian barat saja karena yaitu tidak sesuai dengan tanahnya dan iklim. Lalu bunga anggrek, bunga yang dapat tumbuh di bagian peralihan, bagian tengah, yaitu dataran Weles. Biasanya tumbuh di Sulawesi ada, di Papua juga ada, di bagian Kalimantan juga ada, tapi memiliki karakter yang berbeda. Ini termasuk tumbuhan paku yang hidup di tumbuhan yang lain, bisa menjadi parasit ataupun simbiosis mutualisme bisa juga menjadi parasit juga karena mengganggu mengurangnya asupan nutrisi. Ya, tumbuhan yang ditemukan pada dataran Papua pasti pernah makan. Pernah lihat juga? Pernah. Oke. Sekarang mato sudah tersebar di berbagai bagian di Indonesia. Di Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada. Tapi buah matoa ini tumbuh sangat subur di Papua. Karena termasuk tumbuhan endemik di Papua. Lalu selanjutnya peta lagi. Ini khusus untuk fauna yang dibagi menjadi 3, yaitu ada Asiatis, Peralihan, dan Australis. Ya, memiliki karakter yang berbeda-beda antara Asiatis dan Australis dan Peralihan. Garisnya sama dengan ujung pulau yang sama juga, tidak akan jauh beda. Sini Bali, dan di ujung atas itu ada Kalimantan, yang untuk paling itu ujung itu ada Maluku, yang di bawah itu ada Lombok. Ini Lombok ini. Bagian ujungnya itu di Lombok. Lalu untuk fauna Australis sama saja. Nah, ini contoh dari fauna yang ada di Asiatis bagian barat. Ada gajah, orangutan, jalak Bali, dan elang putih Jawa. Ini Jawa. Pernah melihatnya secara live? Pernah di ini. Ada pernah lihat sebelumnya? Pernah. Di mana teman-teman lihat? Kebun binatang. Ya. Untuk fauna bagian barat atau Australis atau Asiatis itu memiliki karakter tubuh mamalia yang besar kebanyakan. Akan tetapi di Asiatis itu tidak memiliki burung-burungan yang besar dan warna-warni. Jadi lebih ke hanya burung-burungan biasa yang kecil-kecil, tapi kebanyakan mamalia yang besar-besar dan menyusui. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah mungkin ini pasti jarang
teman-teman lihat? Ya. Jarang banget. Kerbau, Pak. Berdua setting saja. Oh, Anoa. Anoa. Oh, ini Anoa. Ini Anoa. Emang sekilas Berdua. Kayak kerbau. emang sekilas emang mirip Anoa ya? Emang mirip kerbau ya? Mirip sapi. Nah, tapi ini Anoa. Karena ya kita hidup di bagian barat kan. Jadi kita jarang melihat hewan-hewan tersebut. Padahal karakteristiknya hewan itu dari peralihan dan barat atau tengah, barat atau tengah itu hampir sama karakternya. Karena cuman berbeda satu garis saja. Oke, ini ada Anoa, babi rusa, ada maleo, burung termasuk burung yang hanya bertelur satu, lalu pingsan. Karena telurnya itu lebih besar daripada tubuh induknya, seperti itu. Lalu tapir yang memiliki moncong seperti babi. Lalu ada Tarsius, lalu ada julang Sulawesi. Nah, ini sangat langka sekali ini sudahan. Ya. Nah, ini fauna timur. Sangat jarang kita melihatnya di bagian barat. Dan tidak ada satupun yang sama di bagian barat dan timur. Sangat berbeda. Di bagian barat lebih banyak itu burung-burung besar, cuman ya burung besar dan warna-warni ketimbang mamalianya. Mamalianya sangat kecil seperti kanguru atau kuskus. Ya. Lalu untuk burungnya ada burung jerawasi, kasuari, burung kakak tua dan burung merak. Ya. Oke, habis. Ada yang dari semua materi yang disampaikan, mereka dari bagian-bagian yang lain seperti peralihan dan barat itu memiliki karakter yang hampir sama. Untuk Australis dan peralihan memiliki karakter yang hampir sama juga. Akan tetapi di bagian barat dan bagian timur itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Baik, ada yang ingin bertanya? Cukup. Untuk mengetes materi teman-teman, Bapak ada sedikit latihan. Iya, Pak. Silakan. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan. Selesai? Sebentar, Pak. 2 menit lama, Pak. Cepat Tuan Dano. Sudah, Pak. Ya sudah, bisa dikumpul. Pak. Terima kasih, Pak. Untuk lembar kerjanya Bapak koreksi terlebih dulu, lalu Bapak kumpulkan, Bapak beri besok. Ada yang ditanyakan? Cukup. Ya, karena beberapa hal dan beberapa kendala, Bapak sudahi saja. Baik, bila ada salahnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.